yakin bener, nggak ada itu, ya, nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kini menjadi sorotan publik terkait dengan pandangannya terhadap Front Pembela Islam (FPI). Namanya juga semakin menjadi perhatian selesai peristiwa pencabutan baliho Imam Besar FPI Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Pria kelahiran Bandung tanggal 16 November tahun 1965 ini berasal dari keluarga sederhana. Bahkan, putra dari pasangan Bapak Nasuha dan Ibu Nasyati ini pernah berjualan kue di pinggir jalan hingga loper koran semasa kecilnya. Siang, ini yang pagi. Apa katanya? Karena saya pengen siang itu ada waktu, paginya saya nganter koran dulu. Jadi saya ikut nganter koran dulu waktu itu. Yang punya koran itu Pak Mulyono. Jadi saya ikut nganter koran dari jam 3:30 pagi itu saya sudah ke Cikapundung, sudah ngambil koran, kemudian saya antar koran. Tapi sebelum saya antar koran ke pelanggan, saya baca dulu koran-koran itu. Jadi setelah saya baca, sudah tahu perkembangan situasi dan segala macam isi koran itu. Terutama Kompas yang saya baca itu, karena Kompas itu isinya bagus itu. Saya paling senang kalau sudah baca Kompas di tajuk rencana itu, biasanya di situ. Di situ tuh halaman 4 saya masih ingat, itu pasti saya baca karena sangat menarik berita-berita itu. Dan Kompas itu kan datangnya dari Jakarta, biasanya agak siang. Kalau setelah Kompas datang pasti langsung berangkat karena Kompas kan ngambilnya dari Jakarta. Kalau yang lain ada di Bandung. Kemudian saya berangkat pakai sepeda, ya sepeda pun sepeda ontel yang sudah nggak ada pedalnya, remnya pun pakai sendal capit yang bekas itu. Kemudian saya antar, ada koran waktu itu saya terlambat sampai ditabuk sama ada mayor kavaleri itu karena koran itu jatuh kemudian agak kotor, pas saya kasihkan malah ditabuk gitu. Nah itu pengalaman lah. Kemudian setelah itu pulang sampai di rumah, dari situ ibu itu sudah beres goreng makanan-makanan yang siap dikirim. Salah satunya ada pastel, kemudian ada kue klepon. Ini ada cerita menarik nih kue klepon ini. Jadi saya antar ke Kodam 3 Siliwangi, saya antar ke kantin. Karena kan kita sudah biasa tiap hari antar. Rupanya yang jaga itu, karena mungkin tamtama baru, dia belum kenal, padahal saya tiap hari datang, sini kamu nggak pamit, ditendangnya itu klepon itu. Akhirnya 55 itu bubar semua itu, pada gelinding-gelinding itu. Terus saya ambilin, terus saya balik lagi karena kan sudah kotor semua. Akhirnya saya bilang ke ibu, agak diminta diganti lagi untuk diantar lagi. Tapi akhirnya si tamtama itu ditegur sama piketnya, oh itu udah biasa itu, adik itu datang ke sini itu. Nah dari situ saya mulai bangkit, mulai awas nanti saya bilang saya jadi perwira nanti saya. Di situ loh mulai cita-cita saya tuh pengen jadi taruna itu di situ tuh. Artinya tidak boleh semena-mena lah kepada masyarakat itu kan begitu. Nah sekitar jam 10 udah selesai. Kadang-kadang lucunya kalau kita pas di perjalanan ada ketemu teman yang ya mungkin yang ekonominya bagus lah, yang agak menengah ke atas itu. Dia kursus, pas saya lagi nganter koran itu kan nganter kue itu kan cuma hanya pakai kain taplak gitu aja dengan piring. Saya pas ketemu mereka, saya bersembunyi di pohon. Setelah mereka lewat, baru saya jalan lagi. Itu seperti itu tuh. Sering terjadi itu. Nah kemudian saya pulang setelah nganter-nganter makanan. Setelah itu saya baru belajar, bantu-bantu ibu di rumah.
Makanya di rumah itu yang nyuci pakaian, nyuci piring, kadang-kadang sampai malam itu ya saya, termasuk nyari kayu bakar. Nah setelah nganter itu baru saya sekolah siang, pulangnya sore jam 5, begitulah setiap harinya itu. Pesan apa sih Pak yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan Bapak sehingga Bapak bisa memiliki pangkat yang tinggi dan yang mungkin tidak pernah diduga kedua orang tua Bapak memiliki anak seorang jenderal? Bapak saya itu kan dulunya pejuang, jadi dari tentara pelajar. Jadi tanda jasa almarhum itu sering saya pakai itu untuk perang-perangan itu waktu kecil itu. Nah dari situ mungkin saya pengen menjadi tentara itu di situ. Yang kedua itu tadi yang pertama saya sampaikan, ya mungkin saya masuk ke akademi militer kan tanpa biaya. Kalau saya kuliah bagaimana kan, waktu saya di Magelang pada saat tes Pantohir saya diterima di perguruan tinggi itu, kemudian saya dikasih kesempatan oleh panitia, silakan telepon orang tua apakah dipertimbangkan bisa masalah memilih mana perguruan tinggi atau akademi militer. Cuma disampaikan oleh panitia bahwa kamu kelihatannya bakal diterima di akademi militer. Akhirnya kesempatan itu saya komunikasi dengan orang tua, akhirnya kata orang tua, udahlah dong, kuliah itu biaya dari mana ibu, katanya. Saya masih punya adik 2 perempuan dua-duanya, akhirnya ya saya memilih akademi militer. Oleh karenanya di akademi militer saya betul-betul menikmati betul, ya makan gratis, apa gratis semuanya, sehingga selama ini kita mengeluarkan biaya kita tidak, sehingga selama pendidikan saya semangat betul itu. Kalau dari ibu itu yang sangat menarik itu, ibu itu kalau setiap dapat rezeki, dapat makanan, misalnya dari kampung atau dari mana, itu selalu seasrama itu dibagi, itu tetangga-tetangga dekat itu. Artinya kemurahan hati ibu itu kepada sesama itu luar biasa. Sebetulnya bapak pun sama, bapak tuh sering mengumpulkan keluarga-keluarganya, kebetulan bapak tuh anak yang paling besar. Nah kemudian pesan dari ibu itu pokoknya bahwa banyak-banyak berbuat baiklah kepada setiap orang, karena memang Tuhan itu mengajarkan hablum minanas, hablum minallah. Jadi hablum minanas dulu, banyak-banyak berbuat baiklah kepada orang, kalau rezeki itu pasti Tuhan yang nanti akan menentukan. Beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi saya sempat berkunjung ke Akademi Militer, melihat secara langsung Bapak bertugas. Terlihat tidak ada jarak antara Bapak dan perwira Akademi Militer. Karakter apa sih Pak yang Bapak ingin bangun dari kedekatan tersebut Pak? Begini, kalau kita sebagai pemimpin itu harus ada 3 kata kunci yang harus kita pegang. Yang pertama, kita harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan, serta sasaran yang harus dicapai. Artinya, segala apapun yang kita lakukan harus ada menyentuh dengan tugas pokoknya enggak, kemudian menyentuh ini sasarannya apa enggak, kemudian ini tujuannya apa setiap kegiatan ini, itu harus ada. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang tanpa makna di sini. Sering saya sampaikan kepada taruna, di sini paling terkenal kalau gubernur menyampaikan jangan mendemonstrasikan kebodohan. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan tetapi dilakukan. Dan kemudian jangan berbicara tentang masa dulu ya. Saya katakan masa lalu itu kita lupakan. Ya, kalau ingin berhasil ada 3 kata kunci, masa lalu itu lupakan. Yang kedua, lakukan yang terbaik secara optimal. Yang ketiga adalah masa depan hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah cita-cita, tetapi harus diperjuang. Kemudian yang kedua, harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan yang ada dalam satuan, termasuk dalam dirinya sendiri. Artinya kita ini tidak sangat super. Saya jadi gubernur juga tidak merasa paling pintar. Anak buah kalau ada yang salah, ya karena dia pasti punya keterbatasan. Kalau ada kesalahan-kesalahan staf yang dilakukan, berarti itu ada sebagian kesalahan yang dari kita yang kita lupa. Sehingga saya ya enjoy aja saya dalam memimpin. Nah yang terakhir adalah harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Itu katanya sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai komandan itu dimainkan. Nah saya tidak selalu menempatkan posisi saya terlalu tinggi khususnya kepada para taruna. Saya banyak berlakukan saya sebagai bapak
kepada mereka. Nah, taruna pun begitu, saya ajari mereka itu nanti kamu harus jadi komandan seperti apa, jadi orang tua seperti apa, jadi rekan seperti apa. Banyak di sini kegiatan-kegiatan taruna yang saya sampaikan, kamu coba cek ke anak buah saya yang ada di Panca Arga. Jadi di sana orang-orang yang gajinya minus-minus itu sama saya kasih duit 200.000 sampai 300.000. Kemudian taruna suruh pesiar ke organik yang ekonominya kadang-kadang yang sudah istilahnya yang minim lah, biar mereka tahu kondisi prajurit itu seperti itu, sehingga suatu ketika nantinya dia jadi pemimpin, dia tidak semena-mena kepada anak buah, dia tidak semena-mena mengambil haknya anak buah, tidak semena-mena dia marahi anak buah. Apa harapan Bapak untuk calon-calon perwira TNI saat ini, Pak? Pesan saya kepada calon perwira bahwa tidak mudah membalikan telapak tangan. Semua itu perlu perjuangan. Ya, kalau kita ingin berhasil, hanya 2 kata kunci. Yang pertama, kita harus mengerti tujuan hidup itu untuk apa. Ya, yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia. Karena saya katakan ke mereka, perjalanan hidup saya tidak terlalu pintar. Saya bilang fisik saya juga biasa-biasa. Ya mungkin yang mengantar saya seperti ini karena saya banyak berbuat baik aja mungkin kepada orang lain. Selalu berpikiran positif, jangan berpikiran negatif kepada orang lain. Banyak-banyaklah bermurah hati. Karena ada pepatah mengatakan orang yang bahagia itu belum tentu bermurah hati. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Saya sampaikan kepada taruna, calon-calon perwira, kalian itu adalah seorang TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada di 8 wajib TNI itu, yang ke-8 itu menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Karena kalian berasal dari rakyat, maka rakyat yang harus diutamakan. Apapun kekuatan yang kita lakukan, kekuatan rakyat itu yang paling dasar. Oleh karenanya, belajar dari sekarang, cintai teman, ya cintain senior, junior, jangan terlalu banyak memposisikan jabatan, pangkat seakan-akan lebih tinggi, yang kemudian akhirnya kekuasaan yang akhirnya menjadi nomor 1. Ingat bahwa Abraham Lincoln itu Presiden Amerika yang ke-16 itu mengatakan, untuk mengetes atau menguji keaslian seseorang itu mudah, kasih dia kekuasaan. Kalau dikasih kekuasaan itu akan kelihatan aslinya. Oleh karenanya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bertugas, dan apapun jabatannya, kembali kepada jati diri siapa yang sebenarnya manusia itu.